wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Nadia Yulianti. Aku merupakan salah satu mahasiswa farmasi Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Nah, kali ini aku bakalan berbagi ilmu mengenai cross-validation. Yang mana cross-validation ini digunakan untuk data-data yang akan kita olah untuk menentukan validasinya dan juga ini kita implementasikan menggunakan Orange Learning. Nah, yang mana pembelajaran ini aku dapatkan di mata kuliah Sistem Pengolahan Data. Nah, apa itu cross-validation? Nah, cross-validation itu sendiri, teman-teman, merupakan metode evaluasi objektif yang mana digunakan untuk menilai seberapa baik model dari machine learning yang kita bangun atau dapat bekerja untuk data baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, cara kerjanya itu nantinya data kita akan dibagi menjadi beberapa bagian, lalu modelnya itu akan dilatih dan diuji secara bergantian di setiap bagian tersebut. Nah, selanjutnya, mengapa cross-validation itu penting? Yang pertama, dia akan memberikan gambaran performa model yang lebih akurat dan tidak biasa. Nah, yang kedua, dia juga membantu membandingkan beberapa model sekaligus itu secara adil. Dan yang ketiga, memastikan modelnya itu tidak hanya bagus dalam data latih, tapi juga di data nyata. Nah, untuk interpretasi hasilnya, yang pertama, jika akurasi rata-rata modelnya itu mendekati 100%, eh, artinya modelnya itu sangat baik dalam membedakan spesies bunga, contohnya iris tadi. Lalu untuk standar deviasinya itu kecil antara fold, berarti modelnya itu konsisten dan tidak mudah terpengaruh oleh pembagian data. Begitulah hasil interpretasi untuk cross-validation tersebut. Nah, untuk proses data set iris. Nah, pertama, kita set data irisnya itu sekitar 150 sampel dengan 3 spesies dan 4 fitur utama, yaitu kita mengukur panjang dan lebar kelopak atau sepal, serta panjang dan lebar mahkota atau petal. Nah, lalu dalam cross-validation ini, misalnya nanti kita akan melakukan 5 fold. Nah, data itu bakal dibagi menjadi 5 bagian. Nah, di setiap bagian itu akan menjadi data uji sekali dan data latih menjadi 4 kali. Nah, model yang kita sering gunakan itu biasanya yang pertama logistic regression. Nah, logistic regression itu seperti algoritma untuk mengklasifikasikan data atau variabel yang kita gunakan pada data kita tersebut. Nah, yang kedua, menggunakan random forest. Nah, random forest ini kita gunakan metodenya itu ensemble learning yang terdiri dari banyak decision tree. Jadi dia seperti pohon yang beranting-ranting bercabang begitu. Nah, di setiap decision tree-nya itu akan dilatih untuk menggunakan data berlabel dengan menggunakan random forest ini. Nah, yang terakhir itu menggunakan SVM learner atau super vector machine. Nah, SVM ini dia merupakan algoritma juga dalam supervised learning yang mana nantinya digunakan untuk klasifikasi atau meregresikan dari sampel yang akan kita lakukan pengujiannya. Nah, seperti ini implementasi dalam penggunaannya. Jadi yang pertama kita akan memasukkan file data iris kita ke file ini. Nah, lalu kita melakukan test score itu dari data ke data. Nah, lalu kita menggunakan logistic regression untuk mengklasifikasikan. Dan kita juga menggunakan random forest yang mana ini akan untuk meregresikan dan mengklasifikasikan yang mana several learner itu can be a score in cross validation at the same time. Nah, yang terakhir kita juga menggunakan SVM, kita uji SVM. Nah, ini SVM ini sebagai algoritma yang kuat untuk klasifikasi ataupun regresi yang kita gunakan dari file data set iris yang kita gunakan. Nah, setelah tes and score ini, nah cross validation itu akan dites di tes and score ini. Nah, lalu kita evaluasi dari result atau hasil yang kita dapatkan di confusion matrix. Nah, biasanya confusion matrix ini berupa seperti
true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Nah, terakhir dari confusion matrix kita akan transfer ke data to data. Nah, atau data tabelnya, yang mana kita akan examine di data table ini. Nah, file ini bisa kita gunakan juga di data table yang pertama. Ini untuk data first-nya, teman-teman. Oke, baiklah selanjutnya saya akan melakukan implementasi dalam penggunaan cross validation ini menggunakan Orange. Bakalan yang pertama ini sudah kita tekan file terlebih dahulu, lalu kita ubah iris-nya itu kategorikalnya menjadi target. Jadi kita tahan dan ya tekan dan apply targetnya. Kita ada Erisatosa, Vesicolor, dan Virginica. Ini bisa kita langsung tutup. Nah, selanjutnya dari file ini, nah, oke, dari file ini kita akan melakukan ke data table terlebih dahulu untuk set data first-nya. Seperti apa? Oke, sebentar. Oke, kita set terlebih dahulu filenya itu ke data table yang pertama. Kita set dulu filenya itu ke data table yang pertama. Oke, nah selanjutnya filenya ini akan kita lakukan test and score menggunakan logistic regression. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan random forest untuk klasifikasi dan regresinya. Dan terakhir kita menggunakan SVM. Oke. Nah, selanjutnya dari test score ini kita akan evaluasi hasilnya itu menggunakan confusion matrix untuk melihat presentasinya true positif, true negatif, itu selected data ke data. Kita ubah data ke data. Oke. Nah, setelah itu kita akan melihat dari test score-nya. Nah, ini logistic regression-nya 0,998, hampir mendekati 1. Terus di ROC curve-nya juga mendapatkan hasil yang seperti ini, SVM 0,746. Nah, di random sampling-nya kita pakai repeat trend 10. Oke, selanjutnya di confusion matrix. Nah, ini adalah hasil predicted-nya, yang mana untuk tree positif dan tree negatifnya. Nah, untuk tree positif dan tree negatifnya itu 95,9% dan true negatifnya 96,0%. Nah, ini hasilnya cukup berbeda, yang mana logistic regression, tapi tidak berbeda jauh seharusnya teman-teman, karena hasil dari penggunaan conversion matrix dari ketiganya ini seharusnya sama. Nah, ini kita selected proportion of predicted. Nah, selanjutnya ini untuk outputnya prediction. Nah, lalu kita akan melihat dari data table-nya. Nah, di sini sudah langsung terkategorikan teman-teman 150 data dengan 4 features dan target atau 3 value. Nah, ini adalah data yang kita ujikan. Nah, selanjutnya kita bisa ubah terlebih dahulu. Oke. Nah, color by instant classes-nya. Nah, ini ada yang berwarna ini adalah jarak dari klasifikasi yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita melihat kembali. Nah, ini kita bisa selected apa yang mau kita lihat, apakah iris versicolor, virginica. Baiklah, itulah tadi cara penggunaan cross validation menggunakan orange teman-teman dengan data iris.
Nah, perbedaannya dengan misclassification itu akan terdapat. Nah, teman-teman bisa cek di video misclassification. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.